Shalom sahabat YKB, senang dapat menjumpai saudara dalam acara Wasiat Kekal, berupa renungan firman Tuhan yang memandu kehidupan kita. Saya Pendeta Guratan Pamentasing Pragolaisa atau biasa dipanggil dengan Pendeta Osa dari GKI Gejayan Yogyakarta. Renungan kita hari ini 15 Juni 2024 berjudul Bahaya Kesombongan. Didasarkan pada 2 Raja-Raja 14 ayat 1-14. Mari kita berdoa. Tuhan, kami rindu belajar firman Tuhan setiap hari, dan biarlah pada hari ini kami belajar sesuatu yang berharga dalam pimpinan Roh Kudus. Pimpin dan urapi kami agar dapat memahami firman Tuhan dan menjadi pelaku firman setiap hari. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Yang akan menjadi pusat permenungan kita hari ini adalah firman Tuhan dari 2 Raja-Raja 14 ayat 10b. Dengarkanlah firman Tuhan. Berbanggalah dan tinggallah di rumahmu, mengapa engkau mencari-cari malapetaka, sehingga engkau jatuh dan Yehuda ikut bersamamu. Saudari yang terkasih, kita perlu tahu ada satu kapal yang begitu besar, yaitu kapal Titanic. Kapal yang terbesar di masanya bisa mengangkut 2.224 penumpang. Ia juga merupakan kapal paling mewah dengan harga tiket yang fantastis dan sangat mahal. Menurut perancangnya, kapal ini didesain begitu baik sehingga tidak ada yang dapat menenggelamkannya. Bahkan Tuhan sekalipun tidak mampu menenggelamkannya. Ucap Thomas Andrews, sang perancang kapal ini. Tetapi apa yang terjadi? Kapal ini ketika pertama kali berlayar tahun 1912, tiba-tiba menabrak gunung es, dan tak lama kemudian kapal pesiar termewah ini tenggelam membawa korban jiwa mencapai 1.514 orang, termasuk Thomas Andrews, sang perancang kapal ini. Saudara yang terkasih, manusia adalah makhluk yang lemah, namun tak sedikit yang tergoda menyombongkan diri sehingga melupakan Tuhan. Karena itu dalam literatur kekristenan disebutkan bahwa 1 dari 7 dosa yang mematikan adalah kesombongan. Bahkan dikatakan kesombongan adalah dosa paling mematikan karena memiliki jiwa bersaing yang tidak ingin dikalahkan siapapun, bahkan oleh Tuhan sekalipun. Jika boleh diibaratkan, kesombongan bisa dianggap sebagai kanker spiritual. Satu penyakit spiritual yang menggerogoti jiwa kita, menghabiskan akal sehat kita, membuat kita melupakan Tuhan yang maha kuat, maha kuasa. Dalam bacaan Alkitab kita juga diceritakan tentang kisah kesombongan Amazia, seorang yang baru diangkat menjadi Raja Yehuda. Kerajaan Yehuda menjadi kokoh di tangannya, apalagi ia menang melawan bangsa Edom di lembah Asin. Merasa kuat dan hebat, Amazia jatuh pada kesombongan sehingga ia ingin bertarung untuk unjuk kekuatan. Dan tak tanggung-tanggung ia mengajak Yoas Raja Israel untuk adu tenaga. Yoas sudah mengingatkan supaya Amazia mengurungkan niatnya, tak perlu tinggi hati. Tapi ia tidak mendengarkannya. Hasilnya ia dipukul kalah oleh Israel dan mereka menangkap Amazia, sang raja itu, dan juga membuat dirinya sendiri hancur, bangsanya hancur, banyak orang mati sia-sia. Dari kisah ini kita belajar sesuatu bahwa setiap orang ternyata berpotensi menjadi sombong atas segala keadaan atau pencapaiannya. Kesombongan bisa merusak diri kita sendiri, bahkan mencelakakan orang-orang yang bersama-sama dengan kita. Karena itu agar tidak terjerumus akan sikap ini, kita perlu sikap kerendahan hati mengakui bahwa manusia adalah makhluk yang lemah dan terbatas. Dengan demikian kita tidak tergoda merasa diri kita lebih baik. Orang lain lebih rendah dari kita. Kita justru melihat orang lain adalah sesama yang perlu dihargai. Kalau kita hidup baik hari ini, bukan karena kita lebih baik dari orang lain, tapi semua karena kemurahan Tuhan. Kanker fisik memang berbahaya, tetapi yang harus lebih diwaspadai rasanya adalah kanker spiritual, yaitu kesombongan. Supaya terhindar dari penyakit spiritual ini,
Kita harus hidup sehat, yaitu hidup dalam kerendahan hati. Hidup bersandar penuh pada kekuatan Tuhan, bukan kekuatan diri sendiri. Hidup menghargai sesama kita, tidak saling merendahkan, tetapi saling menghargai. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, biarlah kami menghayati hidup yang bersandar kepadamu, bahwa kami manusia yang terbatas dan lemah. Kami hanya hidup hari-hari ini dengan keadaan baik, semua karena kemurahan Tuhan. Ajar kami juga untuk melihat sesama kami dengan rasa menghargai, tidak saling merendahkan, sehingga hidup kami tidak tergoda dalam kesombongan, tetapi dalam kebersamaan, dalam cinta kasih. Inilah doa dan sembah kami kepadamu dalam Kristus, Sang Bapa dan Roh Kudus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada yang lain. Tuhan memberkati.